pemerintah mencatat angka kecelakaan kerja sepanjang 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang dibarengi dengan tingginya Imbas terjadinya kembali kecelakaan kerja pada Tak bisa dipungkiri, kecelakaan di dunia kerja merupakan hal yang tak bisa kita hindari. Tak hanya di satu bidang saja, tapi hampir di setiap bidang kerja memiliki resiko kecelakaan kerja, termasuk di profesi electrical engineering. Kecelakaan kerja ini dapat terjadi kapanpun dengan penyebab apapun. Olehnya itu, salah satu cara untuk meminimalisir kecelakaan kerja tersebut adalah dengan menerapkan K3, keselamatan kesehatan kerja dengan baik. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan konsep dan upaya sistematis untuk menjamin keselamatan serta kesehatan pekerja. Dalam lingkungan kerja, tujuan utama ketiga adalah untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Menurut Kemenaker menyebutkan bahwa kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 162.327 kasus dari Januari hingga Mei 2024. Pada tahun 2023, terdapat 360.635 kasus klaim jaminan kecelakaan kerja, dan juga terdapat 121.531 jumlah klaim kematian. Berikut kami paparkan beberapa pembahasan terkait ketiga. Kedua, regulasi terkait K3 dalam engineering. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur kewajiban keselamatan kerja di semua industri. Yang kedua, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja. Yang ketiga, standar internasional seperti OSHA, Occupational Safety and Health Administration untuk pedoman global. Dan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjelaskan, yang pertama, bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Yang ketiga, bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma keselamatan kerja. Yang terakhir, bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi. Berbagai macam jenis kecelakaan kerja. Dalam teknik elektro, ada beberapa penyebab kecelakaan kerja, di antaranya yaitu: yang pertama, sengatan listrik. Sengatan listrik ini dapat terjadi apabila dengan proses bekerja, pekerja tidak mengenakan alat pelindung diri, yang mana ini dapat meningkatkan risiko kematian. Yang kedua, korsleting. Dengan adanya korsleting yang tidak diketahui sumbernya, maka kebakaran bisa saja terjadi dengan cepat. Yang ketiga, bahaya tertimpa benda di area tempat kerja lokasi. Setidaknya telah diketahui medan dan keadaan sekitar sehingga kecelakaan dapat diminimalisir. Yang keempat, bahaya alat kerja. Alat kerja yang dalam keadaan tidak begitu baik
sebaiknya untuk tidak digunakan untuk mencegah adanya kecelakaan. 4. Penerapan ketiga dalam Electrical Engineering memiliki 2 penerapan, yaitu 1. Alat pelindungan diri APD. Pastikan dalam bekerja tetap menjaga dan selalu menggunakan alat pelindungan diri APD seperti sarung tangan isolasi, sepatu safety dengan alat karet, helm kerja, kacamata pelindung, alat elektrod, tegangan listrik selalu berada di dekat jangkauan. Dan 2. Prosedur kerja aman, yaitu pastikan semua peralatan dalam keadaan baik dan layak digunakan, putuskan aliran listrik saat proses pengerjaan, menguji menggunakan alat penguji voltase